Selamat siang, seperti biasa Empu akan menyapa semua saudara kita di mana saja berada, baik itu di Kalimantan sendiri atau di luar Kalimantan, seluruh Indonesia, dan saudara kita di luar Indonesia seperti Malaysia dan lain-lainnya. Di sesi ini banyak hal yang akan Empu tanggapi dan ceritakan seperti itu, tentang mengenai situasi saat ini dan beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang ditujukan kepada Empu langsung. Hal ini tentunya Empu harus menjawabnya. Ada juga yang memang Empu harus membuat sebuah sanggahan, ya, sanggahan dengan menyampaikan kebenaran tentang sesuatu hal, dan itu wajib, ya, sanggahan yang harus Empu sampaikan. Tapi sebelum itu kita akan memperlihatkan ada mandau kecil nih, 16 cm, pesanan saudara kita dari Sulawesi. Sebenarnya kalau nggak ada halangan hari ini akan dikirim. Nah, ini 35 cm dan yang 16 cm, 35 cm. Kita tidak bercerita tentang mandau ini untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp, yang ada di TikTok. Di TikToknya Empu rangkum di dalam konten video ini semua. Dan ini sudah Empu pikirkan menyampaikan sesuatu hal yang terbaik, tidak menyudutkan atau memojokkan siapapun. Itu moto daripada Empu selama ini, seperti itu. Mohon maaf. Itu. Jadi ada yang bertanya kepada Empu, yaitu apakah Empu mempunyai pemimpin, ya. Karena didengar selama ini ada namanya Panglima suku Dayak, ya, panglimanya suku Dayak. Padahal ini sudah Empu jelaskan di konten-konten sebelumnya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sudah ada konten yang Empu buat. Tapi pertanyaan ini banyak sekali muncul. Oke, Empu langsung menjawabnya. Empu tidak punya pimpinan, ya. Empu tidak dipimpin oleh panglima manapun, siapapun dia. Empu menjadi raja untuk diri sendiri dan memimpin diri sendiri. Itu motonya Empu. Jadi saya tidak mempunyai pemimpin. Dan untuk masalah Panglima Dayak, sebenarnya jujur saja tidak ada itu namanya Panglima Dayak. Apalagi Panglima sumpamanya tunggal, itu nggak ada. Dayak ini, di dalam budaya Dayak ini ada sekitar 400 suku. Bagian kalau nggak salah sekitar 400-an suku. Nah, itu masing-masing ada tradisi yang mirip, ada juga yang beda. Jadi untuk masalah panglima, ada yang panglima itu berdasarkan budaya, berdasarkan dari keturunan, silsilah panglima. Ada yang panglima itu tidak berdasarkan keturunan seperti orang Dayak Benua. Kebetulan Empu Dayak Benua itu tidak berdasarkan keturunan, tetapi itu menyangkut ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang dimiliki oleh seseorang, dan itulah jalur daripada suku Dayak Benua. Jadi bukan berdasarkan dari silsilah keturunan. Nah, ini Empu menyampaikan hal yang real. Nah, jadi jangan ada sumpamanya Empu dianggap wah menyerang seseorang segala macam. Enggak. Ini tentang yang sebenarnya, ada yang berdasarkan turunan, ada juga enggak. Nah, seperti itu. Jadi Empu juga ditanya masalah Panglima Dayak saat ini. Ya, memang sebenarnya tidak ada yang namanya Panglima Dayak. Ya, yang ada itu Panglima sumpamanya sebuah perkumpulan tertentu. Pada saat ini kan ada perkumpulan tertentu, panglimanya ini sumpamanya. Nah, itu kemudian itu sah-sah saja, nggak ada masalah seperti itu, nggak ada yang sumpamanya keberatan segala macam. Nah, itu. Dan juga ada Empu ditanyakan
kemarin mohon maaf sekali masalah Panglima Jilah. Sebenarnya kalau menurut saya nggak ada masalah dengan Panglima Jilah. Ya kenapa mesti ditanyakan kepada Empu? Nggak ada masalah kok. Dan setiap yang disampaikan oleh Panglima Jilah itu, Empu berapa kali mendengar, menonton videonya, beliau menyampaikan Panglima selaku Panglima Dayak setanah Dayak untuk Tario Borneo Bengkule Rajak. Betul, dia tetap menyampaikan TBBR, Tario Borneo Bengkule Rajak, dan itu selalu beliau sandingkan dengan yang namanya Panglima tadi. Nah, jadi letak salahnya di mana? Nggak ada. Itu hanya saudaraku saja yang salah memaknai, yang salah memahami apa yang ada pada saat ini. Seperti itu. Kalau bagi kami orang Dayak, seperti saya, Empu Glol, kalau saya nggak ada masalah, dan apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah itu benar saja. Selaku perkumpulan besar, pemimpin besar untuk Tario Borneo Bengkule Rajak setanah Dayak. Kenapa setanah Dayak, Empu? Ya betul. Karena TBBR ini ada di Kalimantan Barat, ada kali di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Selatan, ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Utara, bahkan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, di tempatnya Empu, suku Dayak Benua, juga banyak saudara Empu yang ikut Tario Borneo Tario Borneo Bengkule Rajak. Bengkule Rajak banyak yang ikut, Tario Borneo Bengkule Rajak banyak yang ikut. Seperti itu. Dari bebuhan atau dari keluarganya Empu banyak yang ikut. Tuh, jadi kemarin ada yang bilang, wah Empu iri, Empu dengki terhadap Panglima Jilah, terhadap TBBR. Ini perlu Empu sampaikan, tegaskan di konten ini. Saya tidak pernah iri atau dengki terhadap Panglima Jilah, terhadap pencapaian beliau. Itu bagus, luar biasa. Nggak pernah kok. Kenapa? Karena itu bukan hak, bukan kapasitas, bukan ranah saya. Itu. Ya memang, saya akui, saya Empu Glol bukan anggota dari TBBR. Saya tidak masuk dalam TBBR. Saya sebagai orang seni saja, orang biasa. Itu. Tapi keluarga besar Empu banyak yang ikut. Itu kemarin kan ada pelantikan TBBR di daerah Kampung Mancuk. Itu Mancuk. Nah, itu kan ada pelantikan TBBR, pengurus-pengurus yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Dan di situ juga Empu ada ditelepon oleh saudaranya Empu, keluarganya Empu, yang bertanya, beliau kepingin ikut TBBR, gimana pendapat Empu? Dan Empu sampaikan bagus, nggak apa-apa, ikut saja. Nah, itu bagus itu. Dan banyak hal positif yang akan kamu dapat di sana, seperti itu. Nah, itulah yang beberapa kali Empu sampaikan, baik di media YouTube, konten YouTube, ataupun di WhatsApp ketika ditanya, serta di TikTok Empu, di situ banyak Empu sampaikan. Namun ada saja orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Empu ini iri, Empu ini dengki. Jadi iri dan dengkinya saya, Empu Glol, itu di mananya? Ya. Adakah konten saya baik di TikTok ataupun di YouTube yang menghina perkumpulan tertentu? Kita tidak berbicara TBBR, perkumpulan tertentu. Ada nggak? Kalau ada, silakan bawa, sampaikan kepada saya bertanggung jawab. Saya tidak pernah menghina siapapun, sosok, figur, seseorang, perkumpulan tertentu, dan nggak pernah. Saya hanya tetap berbicara sebagai orang tengah, dan saya menyampaikan berbicara itu ketika ditanya. Gitu. Ketika ditanya, ketika hal yang disampaikan itu ditujukan kepada Empu dan itu tidak benar, Empu akan menyanggahnya. Itu. Sama kemarin ada yang bertanya, orang ini menyebut Empu bahwa orang ini hanya tahu ngomong aja di dunia maya, hanya pintar ngomong tetapi tidak punya karya. Saya dibilang tidak punya karya. Ya.
Mungkin kamu belum lahir ketika saya berkarya. Seperti itu saja. Banyak karya saya di Kabupaten Kutai Barat. Banyak. Saya tidak usah menyebutkan. Mungkin saja di video saya ini ada orang Dayak Benua yang nonton, orang Dayak Benua, terutama di daerah Sungai Ohok ataupun Silungurai, pasti tahu berapa banyak karya yang Empu buat untuk Dayak. Jadi saya juga ada berbuat ya untuk Dayak. Memang saya bukan siapa-siapa, saya akui. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah membuat karya itu untuk Dayak. Dan separuh dari kehidupan saya pertaruhkan untuk sebuah seni, untuk sebuah karya. Banyak yang saya buat, banyak yang saya lakukan. Itu saya tidak perlu bercerita pencapaian saya sejauh mana. Mungkin di konten ini banyak yang tahu tentang Empu, banyak juga yang nggak tahu. Itu makanya itu di konten sebelumnya Empu pernah bercerita, Empu dihina nih, mohon maaf Empu nggak marah, biasa saja dihina ataupun nggak masalah sih menurut Empu seperti itu, tetapi Empu tetap harus menyanggahnya. Kamu lahir tahun berapa? Empu tanya. Ya umur saya sudah 25 tahun sekarang. Ya mohon maaf Empu, saya bukan anak-anak Empu. Oh begitu. Tua anak saya 1 tahun daripada kamu. Anak saya 26 tahun sekarang. Dan anak saya pada saat ini sudah lulus kuliah dari Universitas Mula Warman Samarinda. Tua anak saya. Saya terkenal kamu belum lahir. Saya terkenal kamu belum lahir. Saya katakan seperti itu. Saya sudah punya nama, kamu belum lahir, saya sudah punya nama. Itu. Sudah banyak yang tahu. Pada saat ini betul saja banyak yang nggak tahu karena kamu kiprahmu ada lahir pada saat ini. Tuh katakan seperti itu. Karena kamu bukan berada di zamannya Empu. Empu katakan seperti itu kepada anak yang bertanya kepada Empu ini. Nah itulah. Jadi tetap Empu katakan kita di dalam berbicara menyampaikan sesuatu itu berusaha yang baik agar bisa diterima oleh orang lain. Tetapi Empu namanya kritikan kan hal yang biasa. Ya memang seperti itu. Namanya kritikan itu adalah hal yang biasa. Ada yang tajam, ada yang enggak, ada yang luar biasa seperti itu. Ya kapan sih Empu ada pernah marah sama kalian? Itu aja. Empu bertanya balik, kapan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Gitu. Terkecuali ada yang membawa Empu bertarung, sumpamanya, ayo Empu bertarung. Nah ini lain perihal. Ya, maka kalau Empu dibawa bertarung, mohon maaf siapapun kalian, itu pasti Empu tidak akan menolaknya. Karena prinsip daripada moto Empu dari dulu, saya tidak pernah menantang orang, pantang bagi Empu menolak ketika ditantang. Siapapun kalian, ya. Entah kalian dari jagoan dari manapun, saya tidak pernah akan takut ketika kalian datang langsung. Ya. Itu moto saya daripada dari dulu. Saya tetap akan baik kepada siapapun. Ketika ini sudah melanggar hak, itu sudah melakukan sesuatu nggak baik, sampai datang melakukan sesuatu hal penyerangan, itu kan sebuah penyerangan. Tidak mungkin tuh menolaknya, bukan itu saja, mungkin saudaraku juga nggak mungkin menolak. Bukan hanya karena Empu orang Dayak, siapapun seperti itu kira-kira, mohon maaf. Tapi bahasa Empu ini jangan dibuat dalam hati, mungkin nggak sampai seperti itu. Semua saudara kita baik, intinya seperti itu. Dan Empu juga ditanyakan masalah ibu kota negara, IKN. Empu juga sudah bercerita di situ. Empu tidak punya kapasitas di IKN. Ya. Empu tidak ada apa-apa di sana. Ya wah, nanti Empu mendapat tempat di IKN. Empu
ada sesuatu hal yang diberi oleh pemerintah terhadap empu. Empu harus mendukung ini, mendukung ini. Enggak lah, enggak ada seperti itu. Terus terang, jangan kalian membuat hal-hal yang kurang baik. Ya, dibilang empu begitu-begitu, karena empu tidak pernah ada apa-apa, empu tetap akan seperti ini. Makanya itu setiap kata pernah empu bilang bahwa jadi IKN empu tetap seperti ini, tidak jadi IKN empu akan tetap seperti ini. Kenapa? Saya menjalani kehidupan dan cukup menikmati apa yang saya lakukan dari dulu hingga saat ini. Seperti itu. Jadi saya tidak punya andil di dalam IKN. Dan saya juga tidak berharap, tidak pernah saya meminta apapun, nggak pernah. Iya, saya juga sadar diri, saya bukan siapa-siapa. Itu banyak orang lain, banyak tokoh lain itu yang ada di sana sudah cukup. Bu kira seperti itu. Nah, untuk pembangunan IKN ya sudah empu sampaikan di TikTok kemarin, nggak perlu empu ulangi lagi. Itu terus ada yang bilang bahwa nanti IKN empu maksudnya nanti empu tanah Kalimantan akan dikuasai Cina karena tanah Kalimantan sudah dijual Jokowi kepada Cina. Jangan terlalu dangkal. Tanah Kalimantan ini luas. Tanah Kalimantan yang mana? Iya. Kalau seumpamanya kamu jalan kaki ya dari KN ke tempatnya empu jamin dari pagi sampai malam mungkin belum tembus ke tempat empu. Karena posisi IKN itu ada di Pasir, empu di Samarinda. Ratusan kilo jaraknya itu. Bukan dekat-dekat. Ya. Jadi kalau seumpamanya tanah Kalimantan yang mana? Ya benar seperti ini, saudaraku. Memang yang namanya kota besar seperti Jakarta saja. Gitu. Yang namanya para pemodal, para investor itu akan datang untuk menanam saham, itu menanamkan modalnya, yang didapat pastinya sebuah keuntungan. Itu sudah pasti di mana saja, itu real. Itu. Dan Kalimantan juga seperti itu. Ya terus nggak boleh investor masuk, nggak ada kan hal yang nggak boleh, semuanya boleh. Saya punya uang banyak, saya sebagai investor mau menanam modal ke Amerika Serikat, ke Inggris, ke Jerman, kemana saja nggak ada masalah kok. Ya. Seperti itu bayangannya. Gitu. Jadi berpikirlah yang jangan sempit, berpikirlah yang besar. Nah, terus untuk masalah yang dilakukan pemerintah terhadap Cina segala macam di sana, perjanjian tentang IKN, terus dengan Arab Saudi dan lain-lain, sebenarnya hal semacam ini ya memang selaku masyarakat Indonesia kita boleh menyampaikan buah pikiran apa saja, itu hak siapapun, karena IKN bukanlah milik daripada suku Dayak. IKN adalah milik bangsa kita Indonesia, milik rakyat Indonesia seluruhnya, bukan hanya Dayak saja. Hanya letaknya di Provinsi Kalimantan Timur, itu letaknya di orang-orang Dayak, di orang-orang Kutai, di orang-orang Banjar, di saudara-saudara kita yang lainnya yang ada di Kalimantan pada umumnya secara keseluruhan. Seperti itu. Itu. Apakah ini milik orang-orang Kalimantan? Bukan. Harus diluruskan. Ini milik kita rakyat Indonesia. Semua boleh menyampaikan buah pikiran segala macam. Sudah empu katakan yang namanya juga kita ini republik, negara demokrasi. Itu. Semuanya berhak. Negara demokrasi. Apa sih demokrasi? Semua boleh menyampaikan pikirannya. Itu. Karena kita akan menjadi negara yang besar, memang seperti itu.
itu. Empu Kalimantan pada saat ini nggak baik-baik, Empu. Ya, takut ada perpecahan, takut ada peperangan antar sesama Dayak. Saya takut, Empu, seperti itu. Siapa bilang ada perpecahan antara sesama Dayak, ada peperangan sesama Dayak? Tapi Empu ada ribut-ribut itu, Empu. Ya. Loh, itu kan sebuah pikiran, penyampaian, sebuah kritikan dan hal-hal lainnya. Itu wajar. Ribut dengan mulut, tapi bukan ribut dengan otot. Seperti itu wajar, nggak ada masalah. Itu yang namanya demokrasi memang seperti itu. Pastinya nggak ada apa-apa, Kalimantan tetap aman, damai, dan kondusif, itu sudah pasti. Tuh, jadi buat semua saudaraku yang ada, siapapun, bukan hanya orang Dayak, di luar sana juga saudara empu semua, kita sesama orang Indonesia yang sama-sama memiliki yang namanya IKN, semua berhak menyampaikan buah pikirannya seperti itu. Dan itulah untuk pemimpin kita, itu kepala negara kita, yaitu Bapak Presiden, yang akan mengambil sebuah sikap kehati-hatian yang beliau lakukan di dalam pelaksanaan tersebut. Bagus itu. Jadi beliau juga selama ini melakukan sesuatu ya cukup bagus, karena kalau enggak kan para pemikir-pemikir kita banyak nih ya, terutama kayak, mohon maaf, kayak Pak Rocky Gerung dan lain-lainnya juga banyak menyampaikan kritikan-kritikan terhadap beliau. Dan ini juga sesuatu hal yang memang sebagai bangsa yang besar untuk maju memang seperti itu. Seperti itu. Empu juga salut terhadap Pak Jokowi ya. Saya akan tetap, yang penting saya bekerja, melanjutkan sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi Pak Jokowi bukanlah orang yang tipis akan telinga. Nah, memang presiden memang harus seperti itu. Ya, Bapak Presiden kita pada saat ini luar biasa. Aku memilih yang mana ini, Bapak Jokowi atau Bapak Rocky Gerung? Ya, kedua-duanya bagus. Ya, saya tidak berpihak kepada siapapun. Nah, ini yang Empu sampaikan di konten TikTok kemarin. Jadi lengkapnya ya di YouTube ini, biar saudara kita mendengar semua. Nah, terus ada yang bertanya juga, kembali ke masalah tadi, yang masalah Panglima. Jadi kalau untuk Panglima di suku Dayak seperti itulah, bahwa suku Dayak ini banyak, tidak ada Panglima yang namanya Panglima Tunggal, tidak ada yang namanya memimpin Panglima yang lain-lainnya di dalam budaya Dayak yang sebenarnya. Ini Empu cerita di dalam budaya Dayak yang sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau Panglima di dalam sebuah perkumpulan, kemudian dia memimpin Panglima yang lain-lainnya, itu betul dan itu sah sesuai perkumpulannya yang ada, apalagi perkumpulan besar, dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain termasuk Empu. Seperti itu. Empu bercerita ini menyampaikan sesuatu hal yang baik seperti itu. Jadi jangan heran Empu sering mengatakan bahwa Empu tidak tunduk atau tidak dipimpin oleh Panglima manapun. Memang ya, saya tidak tunduk dan tidak dipimpin oleh Panglima manapun. Jadi ini harus saudaraku ketahui, dan sudah Empu jawab semuanya, kenapa Empu tidak dipimpin oleh Panglima manapun. Itulah jawabannya ya. Karena Empu bukan bagian daripada perkumpulan tersebut. Itu. Jadi Empu berdiri sendiri. Empu selaku orang budaya, orang seni yang melakukan pekerjaannya seperti dulu. Nah, seperti itu. Dari dulu sampai sekarang ini tetap Empu jalani.
Memang untuk hal masalah Panglima ini ribut sekali. Empu ditanya juga, sampai empu ini ditanya-tanya terus. Ya, memang harus seperti itulah. Ya. Kita lihat di dalam sebuah lagu. Nah, ini kan ada beberapa penyanyi seumpamanya yang terkenal seumpamanya. Di zamannya empu waktu itu kan banyak penyanyi terkenal. Tapi empu lebih senang kepada slang. Nah, lagu-lagunya Kakak. Oh, zaman empu dulu tuh kalau slang itu merajai papan atas. Ya. Bahkan banyak penyanyi-penyanyi lain yang sekelas dengan slang. Itu. Bahkan lebih senior daripada slang di zaman itu. Ya, banyak. Tetapi jiwa anak-anak muda yang ada di zaman empu itu kita lebih pro atau lebih senang terhadap slang. Itu. Nah, terus apa alasannya? Ya nggak ada alasan, namanya kita senang terhadap slang. Itu nggak perlu tahu, yang penting saya ngefans kepada slang Kakak. Saudara-saudara lainnya juga seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran secara singkat. Nah, terus untuk masalah Panglima Jila, mungkin gambarannya seperti itu. Ketika saudara kita, masyarakat kita, Dayak, bahkan yang non Dayak, yang ngefans terhadap Panglima Jila, salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Apapun tentang Jila, itu yang menurut seumpamanya yang lain jelek lah, apalah segala macam, ya terserah lah. Tetapi orang ngefans kepada dia itu nggak ada yang salah. Nah, ini empu menyampaikan hal yang real. Bagaimana dengan empu? Nah, saya tidak ikut di dalam masalah itu. Saya berbicara tentang apa yang ada terjadi pada saat ini, fenomena apa yang ada pada saat ini. Itulah kenyataannya yang ada. Seperti itu. Gitu. Lalu empu berpihak kemana nih? Nah, pertanyaan seperti, saya tidak berpihak kemanapun. Saya menyampaikan hal di garis tengah. Seperti itu. Saya sekali lagi bukan anggota dari Padatariu Borneo Bangkule Rajak. Saya adalah saya sendiri, berdiri sendiri. Itu tidak punya pemimpin. Nah, dan siapa yang tertinggi selain saya? Pemimpin saya secara garis besar, secara adat, itu adalah kepala adat yang di atas saya. Itu kalau sumpahnya saya salah, nah mungkin kepala adat bisa menegur, oh empu harus seperti ini, inilah jalur adat yang saya miliki, seperti itu. Mungkin bisa dipahami buat saudaraku semua. Oke, saya sudah berbicara panjang, sudah 28 menit berlalu, hampir 30 menit. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada perkataan yang kurang benar apa yang empu sampaikan. Sekali lagi, moto empu berkata tentang apa adanya, tidak berpihak kemanapun, selalu berusaha menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Tetapi ini tetap kembalikan kepada saudara kita semua. Terserah menurut pikirannya masing-masing. Akhir kata aku menyampaikan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua.